Kamu pikir kita bisa tertipu dengan mulut busukmu? Aku tidak akan memakan makanan dari perempuan yang telah merenggut kebahagiaan bundaku. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin makanan ini tidak beracun? Jaga bicaramu, Banci. Penjahatnya masih berkeliaran di dekat kita. Aku tahu. Justru itu yang harus kita atasi. Keamanan di desa kita ini bukan tanggung jawab saya sendiri, tapi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita mengatasi persoalan kalau paniknya kita sendiri-sendiri? Mereka adalah tamu-tamu saya, Ki. Apamu? Mereka bukan Mereka siapa-siapa. keponakanku. Dan mereka menempati rumahku yang kosong. Kapan mereka datang? Selasa malam. Selasa malam. Berarti 2 hari sebelum kematian Kang Darmo. Sedulur-sedulur, sejak dulu apakah warga di desa kita ini ada yang mati seperti Kang Darmo? Tidak. Tapi setelah kedua orang asing ini datang, ada 2 warga desa kita yang mati dengan luka yang sama persis. Tenang, tenang semua. Ki Jogoboyo, saya minta kedua orang asing ini ditangkap dalam keadaan genting seperti ini. Semua orang yang masuk di desa ini harus dicurigai. Tahan. Kami bukan pembunuhnya. Kalian salah orang. Kami bukan pelakunya. Tangkap mereka. Bara, sial sekali sih nasib kita ini, Bara. Tapi kata orang-orang, Darmo dan Dimo dibunuh oleh seorang perempuan, sih. Tapi Bara, leher mereka itu ditembus oleh taring. Mana ada manusia yang punya taring, Bara? Cepatlah tidur. Sebentar lagi fajar akan menyingsing dan matahari akan keluar. Tubuhmu akan hancur jika terkena sinar matahari. Om puja japa mantra. Danyang lelembut. Tinggalkan tempatmu. Istirahatlah dalam alammu, Prakayang. Percaya, teman. Semenjak kedatangan kedua orang asing itu, desa kita jadi tidak aman. Mungkin karena kebetulan saja mereka singgah di tempat sini. Karena terjadinya peristiwa pembunuhan. Menurut kabar, pembunuhnya itu perempuan. Tapi kok kedua orang asing ini laki-laki? Tapi siapa tahu, kedua orang asing itu berkomplot dengan pembunuh. Sebab tidak mungkin Ki Jogoboyo menangkap atau menjebloskan ke dalam penjara jika mereka tidak bersalah. Itulah. Kadang-kadang Ki Jogoboyo kurang cermat. Menangkap orang tanpa bukti. Nah, kalau memang tidak terbukti, itu namanya kecerobohan atau penganiayaan. Sudah. Mau apa kamu datang ke sini? Jawab. Hanya mampir. Mampir untuk membuat kekacauan. Tidak. Apa maksud kamu membunuh Darmo dan Dimo? Ada perkara apa antara kamu dengan mereka? Apa mereka musuh kamu?
sehingga kamu harus membunuh mereka. Semua warga di kampung pada ketakutan. Apa urusannya sama kita? Wong kenal juga ndak. Kanjeng, Bestari, aku sudah membuat makanan untukmu. Ayo kita sarapan bareng. Tapi maaf, aku hanya bisa masak makanan seperti ini saja. kenapa kamu harus repot-repot? Anak Bu Asi yang bisa menyiapkan semua. Duduklah. Aku ingin melayanimu dengan usaha dan tanganku sendiri, bukan karena orang lain. Dan Panji, Laras, kita makan dulu. Aku sudah buatkan sarapan. Kamu pikir kita bisa tertipu dengan mulut busukmu? Aku tidak akan memakan makanan dari perempuan yang telah merenggut kebahagiaan bundaku. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin makanan ini tidak beracun? Jaga bicaramu, Panji. Romo paling tidak suka dengan anak yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Seharusnya kamu bisa menghargai dia. Dia sudah berusaha melayani kita. Tapi kenapa kamu selalu curiga? Kenapa? Kenapa, Romo? Perempuan ini telah menghancurkan keluarga kita. Sekarang Romo lihat, Bunda lagi sakit. Tapi Romo malah bermesraan dengan perempuan ini. Hajar kamu! Romo! Romo! Kang, hentikan. Tolong hentikan keributan ini. Kasihan Bunda sedang sakit. Tolong berhenti membuat keributan di rumah ini. Kanjeng Temenggung, Kanjeng Temenggung. Ada apa ini? Ada pembunuhan, Kanjeng. Kami menemukan mayat-mayat ini dengan keadaan mengerikan. Pembunuhan yang sangat keji. Siapapun pelakunya harus dihukum gantung karena sudah menyebar ketakutan. Sepertinya pembunuhan ini bukan karena orang biasa, tapi karena makhluk jadi-jadian. Jangan ada korban baru. Suko, kamu jaga di sini. Yang lainnya ikut aku. Itu kenapa? Iya.